khotbah saya menyampaikan tentang heaven, ya, tentang surga. Sebelumnya saya menyampaikan tentang kematian, gitu. Jadi hal-hal yang jarang dibicarakan, dan hari ini saya mau bicara tentang kegagalan, tentang failure, terutama tentang from failure to victory. Bagaimana kita berangkat dari kegagalan menuju kemenangan. Saya mau tunjukkan satu kartun. Kenny, can you please show the cartoon on the second page? Sebelum kita mulai. Jadi di kartun ini ada satu anak yang lagi curhat gitu ya sama mamanya gitu. Saya depressed dan saya discouraged. I feel like a failure. I feel I'm worthless and stupid. Tapi kemudian mamanya bilang, oh come on, everybody feels that way sometimes. Semua orang juga kadang merasa begitu. Jadi anaknya bilang, so you mean I'm not special? Ya sering kali kita merasa begini saudara tentang kegagalan. Di mana kita mengalami kegagalan, kita merasa cuma kita yang gagal, orang lain tuh nggak ada yang gagal. Betul nggak saudara? Jadi kita merasa kalau kita gagal, aduh, it's the end of the world gitu. Aduh, saya kalau udah gagal, udahlah saya putus asa gitu ya. Saya merasa saya yang paling bodoh gitu. Saya merasa saya yang paling terbelakang di antara yang lainnya gitu. Padahal sebetulnya nggak begitu ya saudara. Seringkali kita manusia, human nature, kita selalu berbicara tentang sukses, tentang keberhasilan kita. Kita bersaksi mengenai keberhasilan kita. Mungkin nggak cuma di gereja, tapi juga dalam percakapan kita sehari-hari dengan teman atau dengan orang-orang lain gitu ya. Kita selalu yang kita bicarakan adalah tentang keberhasilan. Kalau kita baca buku atau kita mendengarkan khotbah, biasanya itu tentang keberhasilan. Bagaimana ada si A, orang A atau si B, kok dia bisa sukses gitu. Dan bagaimana untuk mengejar sukses, bagaimana untuk menjadi sukses. Tapi jarang sekali kita berbicara mengenai kegagalan. Betul saudara? Dan akibatnya karena kita jarang sekali ngomong tentang kegagalan, ada satu persepsi yang sangat buruk mengenai kegagalan. Gagal itu buruk, susah diperbaiki. Gagal itu menjadi satu stigma, menjadi satu hal yang tabu, yang kalau kita bicarakan tentang kegagalan kita terbuka mengenai kegagalan kita menjadi malu, gitu ya. Di MIT ada satu universitas yang terkenal di Boston ya, di MIT ada satu profesor yang mengajar kelas tentang failure, tentang kegagalan. Dan dia ditanya, Bapak Profesor, kenapa Bapak mengajar tentang failure? Dan dia bilang begini, karena saya mengajar kelas ini karena dalam kehidupan kegagalan itu jauh lebih sering terjadi daripada keberhasilan. Jadi hari ini saya mau ajak kita semua untuk berbicara dengan jujur tentang kegagalan. Kita mau melihat kegagalan mata dengan mata, saudara. Kita tidak mau menyembunyikan lagi kegagalan di dalam hidup kita, di balik pakaian kita gitu ya. Kita mau mengeluarkan semuanya, kita mau berbicara dengan jujur, dengan terus terang tentang kegagalan kita. Kita mau menghadapi kegagalan itu. Saudara siap? Dan kalau saya berbicara mengenai kegagalan, itu juga bisa mengenai hal-hal yang lain, kesulitan dalam hidup kita, krisis mungkin, kesulitan yang lain, kesusahan, gitu. Mungkin perseteruan dengan sesama kita, gitu ya. Jadi itu adalah berbagai macam kegagalan, gitu. Oke, so kegagalan bisa bermacam-macam. Mungkin ada saudara yang pernah gagal dalam hal finances, dalam hal keuangan, mungkin mengalami kekurangan, gitu ya. Ada yang pernah gagal dalam hal pekerjaan, mungkin dalam pekerjaan ada yang pernah di let go misalnya, pernah dipecat misalnya, atau ada yang performance-nya tidak baik, gitu. Atau mungkin ada yang kesulitan mencari pekerjaan yang cocok.
Ada kegagalan dalam hal relationships. Mungkin kita berantem dengan teman kita misalnya, atau dengan husband and wife, dengan husband and wife, atau dengan kekasih gitu ya, dengan kekasih saudara gitu. Atau misalnya ada yang cocok-cocok aja dengan suaminya atau istrinya, tapi dengan kekasihnya juga cocok-cocok aja dalam waktu yang bersamaan, itu juga saudara mengalami kegagalan. Betul? Ada kegagalan dalam hal fulfillment factor. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah yang namanya midlife crisis ya. Jadi kalau midlife crisis, orang udah umur 40-an, 50-an, kelihatannya udah mapan, semua hal kelihatannya baik gitu ya. Pekerjaan semuanya baik, mortgage sudah lunas misalnya. Mobilnya bagus dan udah lunas gitu. Anak-anak juga baik-baik, semuanya kelihatannya baik. Tapi masih ada perasaan yang ada yang kurang, ada yang nggak komplit gitu. Ada perasaan yang kosong, tidak bahagia. Jadi mungkin ada kegagalan dalam fulfillment factor gitu ya. Jadi kegagalan bisa macam-macam, dan penyebab kegagalan juga bisa bermacam-macam gitu ya. Ada yang memang penyebabnya kita sendiri, mungkin kita kurang berusaha, kurang rajin, misalnya kurang rajin bekerja. Ada yang mungkin kurang hikmat gitu. Kita nggak ngerti mesti gimana gitu. Dalam menangani satu masalah mungkin kita nggak ngerti mesti gimana. Jadi kita kurang hikmat, kurang belajar gitu. Ada juga yang mungkin kegagalan karena kita kurang disiplin, kurang ada obedience ya, taat kepada Tuhan gitu. Kita ngerti apa yang harus dilakukan. Mungkin dalam kebanyakan hal ini mungkin penyebabnya gitu. Kita ngerti mesti gimana, tapi kita tidak lakukan gitu ya. Kita kurang berdisiplin, kita kurang taat. Itu adalah satu penyebab utama kegagalan. Mungkin ada juga kegagalan yang lain yang mungkin karena lingkungan gitu. Mungkin karena orang di sekeliling kita, mungkin apa karena bos kita misalnya, atau mungkin perekonomian di negara ini misalnya lagi krisis. Jadi karena itu membawa dampak yang buruk buat pekerjaan kita misalnya. Itu juga bisa. Nah, consequences, akibat dari kegagalan juga bisa sangat-sangat negatif ya. Misalnya kalau kita merasa gagal, kita merasa tertolak misalnya. Kita merasa begitu kecewa dalam hati kita merasa takut, mungkin ada yang merasa marah gitu ya. Mungkin juga ada yang merasa minder, enggak percaya diri lagi, bahkan sampai ada yang depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu ya. Macam-macam gitu. Dan satu akibatnya juga yang sangat sering terjadi adalah kita merasa malu. Betul saudara? Saat ini saya mau ajak kita semua untuk membuka dari kitab Yesaya 50 ayat 6 sampai 7. By the way, hari ini kebanyakan ayat yang saya kutip berasal dari Yesaya. Karena sebulan terakhir ini saya membaca kitab Yesaya. Saya berusaha belajar dari kitab ini, kitab yang sangat panjang dan kadang susah dimengerti. Tapi saya belajar banyak sekali mengenai bagaimana Tuhan bekerja gitu ya. Sometimes Tuhan bisa mengizinkan masalah untuk datang dalam hidup kita supaya Tuhan bisa merestorasi dan bisa memberkati hidup kita gitu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari kitab Yesaya. Saya mau bagikan untuk saudara semua hari ini. Oke, sudah dapat semuanya ya. Yesaya 50 ayat 6 sampai 7. Dia berkata begini. Aku tidak memalingkan mukaku waktu aku dihina dan diludahi. Sebab Tuhan Allah menolong aku, maka aku tidak dipermalukan. Aku menguatkan hatiku supaya tabah. Aku tahu aku tak akan dipermalukan. Sekali lagi, aku tidak memalingkan mukaku waktu aku dihina dan diludahi. Sebab Tuhan Allah menolong aku, maka aku tidak dipermalukan. Aku menguatkan hatiku supaya tabah. Aku tahu aku tak akan dipermalukan. Jadi saudara-saudara tidak perlu malu kalau saudara mengalami kegagalan atau pernah mengalami kegagalan atau bahkan saat ini sedang mengalami kesulitan atau kegagalan. Saudara tidak perlu malu. Karena kalau saudara membicarakan tentang kegagalan saudara
Dengan iman, amin. Dengan iman ada pengharapan. Betul saudara? Tuhan bisa memakai kegagalan saudara untuk menjadi berkat buat saudara. Untuk menjadi kemuliaan, kesaksian buat Tuhan. Amin. Waktu saya kuliah ya, jadi saya kuliah saya datang ke Amerika tahun 96, sekitar tahun 99 itu saya tahun ketiga, jadi saya mestinya lulus tahun 2000, 4 tahun gitu kan. Tapi tahun 99, awal tahun 99, Tuhan buka jalan di mana saya baru find out gitu, saya baru tahu bahwa ternyata kalau memang saya kebut, saya bisa lulus summer itu juga gitu. Jadi 3 tahun saya bisa lulus bachelor saya. Dan saya bisa lanjutkan, ada satu program baru, 1 tahun master di akuntansi gitu ya, accounting. Terus akhirnya saya lanjutkan gitu. Saya kebut kuliah saya, summer itu saya selesai bachelor's, dan saya lanjutkan 1 tahun master gitu ya. Sebelum saya masuk ke master program itu, saya ngomong sama papa saya gitu, karena papa saya yang sponsor saya gitu ya. Dan kalau waktu itu tahun 99, saudara tahu sendiri, itu waktu Indonesia lagi krisis gitu ya, lagi krisis moneter, lagi keuangan lagi sangat susah gitu. Usaha papi saya juga mundur sekali saat itu. Tapi papa bilang ya, oke, saya support gitu. Tapi kamu harus berdoa, karena saat ini saya nggak tahu bagaimana kita bisa membayar tuitionnya. Kamu harus berdoa. Tapi kamu go ahead, do it gitu ya, lakukan. Dan saya ingat waktu itu saya bersaksi di gereja. Ini kesaksian yang tidak biasa ya saudara. Biasanya kalau kita mendengar kesaksian itu udah ada solusinya, betul? Saya mengalami kesulitan, Tuhan tolong saya, ini saya solusinya begini. Saya udah selesai gitu. Biasanya kesaksian itu begitu. Tapi saat itu saya bersaksi saudara. Tuhan, saya percaya Tuhan membawa saya untuk mengambil program master ini gitu. Saya masih nggak ngerti nanti gimana kita bisa membayar biaya program ini gitu ya, biaya kuliah saya. Saya masih ingat waktu itu saya bilang begitu di depan semua orang di gereja gitu. Dan saya bilang begini, tapi saya tahu Tuhan akan menolong saya. Dan 1 tahun dari sekarang, saya akan berdiri di sini, dan saya akan bersaksi bahwa Tuhan menolong saya. Di mana kita bisa membiayai kuliah saya. Itu yang saya saksikan hari itu, saudara. Dan benar, saudara, Tuhan itu, kalau kita berbicara tentang struggle kita dengan iman ya, saudara, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita tidak akan dipermalukan. Tuhan akan menolong kita. Amin saudara. Dan Tuhan menolong saya. Amin. Amin. Hari ini saudara, nggak usah malu-malu. Tuh saudara lihat kegagalan saudara atau mungkin kesulitan yang saudara alami, tidak usah malu-malu saudara. Karena Tuhan bisa memakai kesulitanmu, kegagalanmu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat buat hidupmu. Amin. Amin. Oke, next slide Kenny. Oke, John Maxwell, satu pengarang yang terkenal, dalam satu bukunya yang berkata, yang berjudul Falling Forward, dia berkata begini, perbedaan antara orang yang biasa-biasa saja dengan orang yang berhasil dalam hidup ini adalah nomor 1, persepsi mereka, cara mereka memandang kegagalan, dan nomor 2, bagaimana mereka bereaksi atau menjawab kegagalan. Saya ulangi karena ini penting sekali. Perbedaan antara orang yang biasa-biasa saja dengan orang yang berhasil dalam hidup ini adalah nomor 1, persepsi mereka atau cara mereka memandang kegagalan, dan kedua, cara mereka bereaksi atau menjawab kegagalan. Amin. Kegagalan harus dilihat dalam konteks the bigger picture ya saudara. Kita nggak bisa melihat kegagalan sebagai cuma satu kegagalan doang gitu. Nanti saya akan jelaskan.
Tapi yang pertama adalah kita seringkali berpikir bahwa kegagalan itu bisa dihindari. Kalau bisa, hidup ini jangan pernah ada kegagalan. Hidup yang sempurna adalah hidup yang tanpa kegagalan gitu. Ekspektasi kita begitu. Dan itu sebenarnya tidak realistis ya saudara, karena prinsip yang pertama adalah kegagalan itu tidak bisa dihindari. Failure is not avoidable. Seperti hukum relativitas, semua yang naik akan turun. Kalau kita mencoba sesuatu kadang berhasil, kadang gagal, saudara. Betul, saudara? Siapa yang merasa tidak pernah gagal? Kalau saudara tidak pernah gagal, ada beberapa kemungkinan. Mungkin pertama, tidak pernah mencoba, betul Om. Atau tidak mencoba, atau mungkin you don't try hard enough, gitu ya. Mungkin saudara mencoba satu hal, berhasil. Ya udah, saudara lakukan itu aja terus gitu. Semestinya kalau saudara mencoba satu hal yang berhasil, saudara harus berani mencoba yang lebih susah lagi. Karena dengan begitu saudara akan naik. Betul nggak saudara? Kalau kita lihat anak-anak kita yang suka main game, kalau dia udah bisa level 1, dia akan naik ke level 2 yang lebih susah. Level 2 udah bisa, dia akan naik lagi level 3 gitu. Nggak ada anak yang saya lihat yang level 1, oh saya udah senang level 1, udah saya main level 1 terus gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi if you don't fail, maybe you just don't try enough, or try hard enough. Mungkin saudara tidak cukup berani untuk mengambil resiko gitu. Jadi kegagalan itu tidak bisa dihindari ya saudara. Ada satu pepatah yang bilang begini. Ini sebenarnya saya ambil dari ini ya, ada satu display di kamar mandinya Gretchen dan Hanil. Dia berkata begini, life is not about waiting for the storm to pass. Life is about learning to dance in the rain. Life is not about waiting for the storm to pass. Life is about learning to dance in the rain. Kesusahan, kesulitan itu selalu ada, krisis itu selalu ada, saudara. Tapi sekarang bagaimana kita bisa menangani kesulitan? Bukan untuk kita menunggu kesulitan itu sampai berlalu. Amin, saudara? Oke, prinsip yang kedua. Satu lagi cara baru untuk kita melihat punya persepsi yang sehat dan positif mengenai kegagalan adalah kegagalan itu bukan musuh. Sering sekali kita melihat kegagalan itu sebagai hal yang sangat negatif, satu hal yang jadi stigma ya, jadi satu tabu gitu. Sebetulnya kegagalan itu bukan musuh. Kegagalan bisa menjadi batu lompatan, saudara. Kadang butuh kesulitan untuk kita bisa menjadi sukses gitu. Seperti ada pepatah yang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Dan kadang atau sering kali pelajaran-pelajaran yang paling berharga itu kita petik dari waktu kita mengalami kegagalan atau kesulitan. Amin, saudara. Seperti kalau misalnya tahun lalu gitu ya, tahun lalu dalam pekerjaan saya, salah satu pekerjaan saya kerja di satu perusahaan minyak di bagian finance gitu ya. Dan salah satu responsibility saya, tanggung jawab saya adalah saya menjadi main contact untuk PwC gitu, untuk auditor, external auditor yang audit perusahaan kami gitu ya. Dan ada satu kali di mana saya membuat kesalahan gitu, dan kesalahan itu betul-betul jadi naik sampai ke atas gitu ya, sampai betul-betul jadi kesalahan yang cukup serius gitu. Dan itu memang kesalahan saya, dan itu buat saya itu salah satu kegagalan. Tapi karena itu satu kegagalan yang sakit gitu ya, menyakiti saya gitu, saya belajar bahwa lain kali saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih detail gitu, saya harus lebih periksa misalnya pekerjaan saya gitu ya. Itu menjadi satu kegagalan yang menjadi lesson gitu buat saya gitu. Kalau sekarang saudara mengalami kegagalan, mungkin it cost you money. Mungkin karena kegagalan hari ini saudara rugi $1.000 misalnya. Saudara petik pelajaran dari kegagalan ini supaya tahun depan saudara tidak mengalami kegagalan yang sama dan rugi $10.000 misalnya gitu ya. Jadi
Jadi kegagalan itu bisa menjadi guru, menjadi batu lompatan ya saudara. Seperti misalnya Michael Jordan, saya senang main basket gitu. Jadi banyak saya sering juga melihat pelajaran-pelajaran dari basketball gitu ya. Michael Jordan mungkin the best basketball player gitu ya of all time mungkin, maybe gitu. Waktu dia high school, waktu dia kelas 1 SMA, jadi sophomore, dia tidak bisa masuk ke tim basket senior high schoolnya. Bayangkan saudara, seorang Michael Jordan nggak bisa make the team gitu ya. Dia masuk ke junior timnya high schoolnya. Dan itu, walaupun itu terjadi waktu Michael Jordan masih high school, perasaan sakitnya itu dia ingat terus sampai dia dewasa. Sampai dia udah jadi pemain yang basket yang terkenal sekali gitu ya. Dia ingat terus, dan itu memacu dia untuk bermain dengan baik gitu. Kita bisa belajar dari atlet-atlet yang jago-jago, atlet-atlet yang terkenal, mereka bisa memakai kegagalan-kegagalan mereka di masa lalu untuk fire up, untuk menjadikan satu drive ya, atau satu energi di mana mereka bisa memenangkan pertandingan gitu ya. Mereka bisa memakai kesulitan-kesulitan mereka yang di masa lalu untuk kebaikan dalam hidup, dalam karir mereka, dalam pertandingan mereka. Michael Jordan bilang begini, saya pernah gagal dan gagal terus. Saya sering sekali gagal, tapi karena itu saya sekarang berhasil. Dia bilang begitu saudara. Jadi kegagalan tidak harus selalu menjadi hal yang negatif. Kita bisa menjadikan kegagalan sebagai satu hal yang positif, sebagai batu lompatan ya saudara. Oke, yang ketiga, failure depends on perception. Jadi kegagalan itu tergantung cara pandang kita gitu ya. Seringkali kita takut kalau dianggap orang sebagai gagal. Kalau orang anggap kita sebagai gagal, kita takut gitu ya. Padahal yang bisa bilang bahwa saudara itu gagal adalah saudara sendiri. Betul nggak saudara? Saudara sendiri yang yang bisa bilang bahwa saudara itu gagal gitu. Persepsi dunia mengenai kegagalan berbeda dengan persepsi saudara. Dan persepsi saudara mengenai kegagalan juga bisa berbeda dengan persepsi Tuhan mengenai kegagalan. Apa yang dunia bilang gagal, menurut Tuhan mungkin bukan gagal. Jadi saudara nggak perlu kecil hati, yang kalau engkau mengalami kesulitan atau kegagalan, bukan berarti saudara gagal gitu ya. It's part of the plan gitu. Mungkin Tuhan punya rencana yang khusus buat saudara gitu. Oke, yang terakhir adalah failure is not irreversible and is not final. Jadi failure itu, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Dulu salah satu teman kerja saya, dia walaupun saya udah bertahun-tahun gak lihat dia, tapi saya masih ingat gitu, karena dia orangnya sangat positif gitu ya. Tiap kali ada kesulitan, dia selalu begini, dia selalu santai, dan dia selalu tersenyum, dan dia selalu bilang, it's not the end of the world. Gitu. Dan sampai saat ini saya ingat sekali sama dia, karena dia selalu ngomong begitu. Jadi saudara, kalau kita mengalami kegagalan, seringkali kita terpaku sama kegagalan itu sendiri gitu ya. Terpaku, mata kita terfokus sama kegagalan itu doang gitu. Tapi kita nggak bisa melihat the bigger picture. Kita nggak bisa melihat bahwa it's not the end of the world. Kalau saudara gagal, ya udah gitu. Masih ada hari esok, masih ada solusi. Pepatah Indonesia berkata, nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah menjadi bubur udah susah gitu ya, mau nggak mau harus makan bubur gitu ya, nggak bisa makan nasi lagi. Tapi sebenarnya di dalam Tuhan saudara nggak ada yang mustahil. Kalau nasi sudah menjadi bubur, kalau memang saudara perlu nasi gitu, Tuhan akan bisa memakai banyak cara di mana saudara bisa mendapatkan nasi. Mungkin ternyata ada beras lagi, saudara bisa masak nasi. Atau mungkin ada orang yang bisa kasih saudara nasi. Dan kadang-kadang Tuhan bisa mengubah bubur menjadi nasi, saudara. Betul, saudara? Kita Tuhan yang besar, saudara. Kegagalanmu bukan akhir dari segalanya.
Saya mau menyampaikan beberapa ilustrasi ya. Beethoven, pengarang musik, bukan Beethoven yang warnanya coklat yang suka guguk-guguk gitu, bukan yang itu. Beethoven yang pengarang musik. Waktu Beethoven kecil, guru musiknya berkata begini, sebagai seorang komposer musik, he is hopeless, dia nggak ada harapan lah, gitu. Walt Disney, pencipta Disneyland, pencipta Walt Disney Company, pada suatu ketika waktu dia masih muda, dia bekerja sebagai kartunis di satu surat kabar ya, satu koran. Dan dia dipecat sama editor koran ini, sama bosnya, karena dia bilang begini, Walt kurang bisa berimajinasi dan tidak bisa membuat ide-ide yang baik. Kemudian Walt Disney sempat bangkrut beberapa kali sebelum dia membuat Disneyland. Bahkan pertama kali dia menyampaikan proposal kepada kota Anaheim ya untuk membuat Disneyland, dia bahkan ditolak, gitu, proposalnya ditolak gitu. Albert Einstein, super genius ya. Dia tidak bisa berbicara sampai dia umur 4 tahun, nggak bisa baca sampai dia umur 7 tahun. Orang tuanya sendiri pikir dia tidak normal gitu, dia terbelakang. Dan salah satu gurunya bilang dia mentalnya slow, mentalnya lambat sekali dan nggak bisa bersosialisasi. Bahkan dia pernah dikeluarkan, di-expel dari sekolahnya. Bayangkan Albert Einstein, saudara. Thomas Alva Edison, gurunya dulu pernah bilang bahwa Thomas ini terlalu bodoh untuk belajar apapun. Dia nggak bisa belajar apa-apa, dia terlalu bodoh gitu. Winston Churchill, Perdana Menteri terkenal dari Inggris ya, zaman Perang Dunia Kedua, dia tidak naik kelas waktu dia kelas 6 SD. Dan waktu dia dewasa, jadi politikus, dia selalu kalah dalam pemilihan, selalu kalah, nggak pernah menang, sampai dia umur 62, bayangkan. Jadi selama 20-30 tahun dia terus mencoba, nggak pernah berhasil, tapi umur 62, dia menang pemilihan dan dia jadi Perdana Menteri. Dan bukan cuma jadi sebagai, cuma sekadar Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri yang bagus gitu ya. Henry Ford, pencipta mobil, perusahaan mobil Ford, dia bangkrut 5 kali sebelum akhirnya berhasil. Macy's, department store Macy's, saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang tadi udah hampir tidur, sekarang bangun. Dia buka toko, dan dia buka tutup toko 7 kali karena tidak berhasil. Sampai akhirnya dia buka satu toko di New York City dan akhirnya berhasil. Jadi kita bisa melihat dari cerita-cerita ini, kehidupan orang yang terkenal ya saudara, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kalau engkau merasa gagal, ada solusi, pasti ada solusinya. Kalau sehari ini gagal, masih ada hari esok saudara, dan besok belum tentu ada gagal. Amin saudara. Saya mau menyampaikan satu ilustrasi lagi. Dalam hidup sehari-hari ini saya seringkali belajar banyak hal gitu ya yang bisa tentang hidup gitu ya. Misalnya kalau saya driving, kalau saya lagi commute gitu ya ke kantor, saya bisa belajar tentang hidup gitu ya. Dari pengalaman saya driving gitu. Kalau saya waktu itu swimming, saya juga bisa belajar bahwa hidup ini ternyata nggak cuma harus smart gitu, tapi sometimes you have to swim. Kamu harus disiplin aja, swim aja. Nanti lama-lama kamu kadang kamu nggak harus mikir terus gitu, tapi sometimes you just have to do it and eventually you will arrive at your destination gitu. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu ilustrasi lagi, investasi adalah satu, investing as a life metaphor. Jadi kalau kita berinvestasi, kita bisa memetik beberapa pelajaran gitu tentang kehidupan gitu ya dari cara kita berinvestasi gitu. Siapa sini yang berinvestasi? Ada atau enggak ada? Cuma 2 orang. Mungkin saudara nggak sadar gitu ya. Tapi kalau saudara punya apapun, punya uang, saudara semua di sini pasti punya uang. Tuhan berikan saudara banyak gift gitu ya, banyak pemberian. Saudara punya uang, punya waktu, punya energi, saudara punya kehidupan.
saudara yang memutuskan bagaimana untuk memakai apa yang saudara punya. Apakah itu kehidupan, apakah itu keuangan saudara atau waktu saudara atau energi saudara. Saudara yang memutuskan bagaimana saya memakai ini dengan sebaik-baiknya dan kapan saya harus memakai ini untuk keperluan A, B, C dan kapan saya harus cabut gitu ya. Jadi secara tidak sadar saudara semua adalah sedang berinvestasi. Saudara berinvestasi, menginvestasikan uang saudara, waktu saudara, energi saudara, dan kehidupan saudara. Saudara sedang menabur benih dan hopefully suatu hari nanti akan memetik hasilnya gitu ya. Dan dari investasi kita bisa memetik satu pelajaran yang berharga untuk kehidupan ini gitu. Sekarang ada 2 aset, tolong ditayangkan, jangan dimatiin dulu. Ada 2 aset. Yang pertama adalah investment A, investment B gitu ya. Dari 2 ini kira-kira mana yang saudara akan pilih kalau misalnya saudara mau investasi? Mungkin saudara akan pilih yang B gitu, karena yang A, oke, the next slide, yang A itu naik turun gitu ya. Kalau misalnya pertama-tama saudara invest $100, dia naik sampai 112, turun lagi sampai 100, naik lagi sampai 105, turun lagi 77, naik lagi 95, turun naik, akhirnya jadi $90. Jadi saudara rugi, dari $100 jadi $90 rugi gitu ya. Dan yang kemudian yang B ini very steady sekali, stabil, selalu naik. Kalau saudara tidur dia naik, saudara lagi mandi dia naik terus, saudara makan nggak ngapa-ngapain dia naik gitu ya. Happy sekali gitu, naik gitu, nggak pernah turun. Siapa yang suka B? Oke, the next chart. Ini keduanya digabungkan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa lihat gitu, B masih menang gitu ya. Karena dua-duanya mulai dari $100, pada akhirnya A itu cuma $90 dan B itu cuma $102 ya saudara. Gimana, masih semuanya masih B? Oke. Tapi saudara tahu apa yang missing, apa yang tidak ditunjukkan di chart ini? Apa? Time frame, okay, very good. We have a stock investor sitting in the back. Time frame, exactly. Di sini saudara, ternyata chart ini cuma menunjukkan apa yang terjadi waktu tahun 2002. Dari Januari 1, 2002 sampai Desember 31, 2002. Dia tidak menunjukkan apa yang terjadi di kemudian hari. Oke. Di chart yang berikutnya kita bisa lihat saudara bahwa yang terjadi tahun 2002 itu cuma yang di lingkaran kecil di sebelah kiri bawah ya. Tapi 9 tahun berikutnya kita bisa melihat bahwa investasi A itu berkembang begitu jauh lebih tinggi daripada investasi B. Investasi A pada hari ini nilainya 281, hampir 3 kali lipat saudara. Investasi B jadi $119, cuma naik $19 saudara selama 10 tahun ya. By the way, investasi A adalah Exxon Mobil stock, of course. Good investment kalau saudara beli 10 tahun yang lalu. Investasi B adalah checking account. Ini kalau saudara cuma taruh duit di checking account 10 tahun yang lalu, $100, saudara dapat $19 hari ini, ekstra. Oke, next chart. Yang berikutnya, oke, ini ada satu kartun, saudara coba bisa lihat sendiri. Di sini ada satu meeting, we have considered every potential risk except the risk of avoiding all risk. Jadi seringkali saudara dalam hidup ini kita sangat takut mengambil resiko. Kita tidak berani gitu ya. Kita tidak berani. Padahal kalau kita benar-benar takut, kita mengambil resiko yang sangat besar kalau kita tidak berani mengambil resiko apapun gitu ya. Ada beberapa pepatah lagi
Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris dulu, habis itu bahasa Indonesianya ya. Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. It's better to shoot for the stars and miss than aim at the gutter and hit it. But you've got to shoot for something. A lot of people don't even shoot. Jadi gapailah rembulan. Kalaupun kau tidak dapat mencapainya, engkau sudah berada di antara bintang-bintang. Lebih baik menggapai bintang dan gagal daripada menggapai atap dan berhasil. Gitu saudara. Jadi saudara, dalam hidup ini, kalau kita melangkah, kalau kita nggak cuma sembarang melangkah juga gitu ya, kita harus pakai kalkulasi, kita harus mencapai, bisa memakai hikmat kita harus berdoa gitu. Tapi kalau udah saatnya, kita harus terjun, melakukan sesuatu saudara, mengambil resiko, kita harus berani saudara. Karena kalau kita tidak berani, kita nggak dapat hasil apa-apa saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang berpikir gitu untuk mengambil resiko, mengambil langkah yang berani gitu ya. Mungkin ada yang mau belajar CFA seperti Arnold gitu. Mungkin ada yang mau ke graduate school ya, seperti Martin kalau nggak salah ya. Mungkin ada juga yang seperti ibu-ibu yang berpikir gitu, aduh, apakah saya harus stay di rumah untuk raise my kids atau mungkin lebih cari aman aja, saya bekerja biar saya dapat another income gitu misalnya. Ada yang begitu, tapi akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah karena itu lebih baik untuk anaknya gitu. Itu juga sebenarnya satu resiko yang saudara ambil ya saudara. Ada juga yang berpikir untuk pulang ke Indonesia gitu. Itu pun bisa menjadi satu resiko. Ada juga yang berpikir bahwa kalau di Indonesia saya punya banyak hal gitu. Saya mungkin bisa membantu papa gitu ya. Mungkin keluarga saya bisa help support saya. Tapi saya memutuskan untuk stay, untuk tinggal di Amerika gitu. Itu pun bisa tinggal di Amerika bukan berarti saudara mencari aman juga gitu. Bisa juga itu adalah satu langkah yang berani gitu ya. Doing the right thing. Kalau saudara orang yang lain melakukan sesuatu hal yang menurut saudara salah, tapi saudara melakukan dengan berani melakukan yang benar, itu juga adalah satu langkah yang berani, satu langkah iman saudara. Jadi saudara, dalam hidup ini kita harus berani ya saudara, mengambil langkah-langkah yang berani, mengambil langkah-langkah yang beresiko gitu ya, supaya hidup kita ini bisa berbuah ya saudara. Oke, tayangkan kembali tolong yang slide yang berikutnya. Jadi untuk to summarize ya, persepsi kita, cara kita memandang kegagalan, kita harus memandang kegagalan, nggak cuma kegagalan itu sendiri, tapi in the bigger picture. Pertama, kegagalan itu tidak bisa dihindarkan, it's a fact of life, seperti gravitas ya, gravity. Kegagalan bukan musuh, kegagalan itu bisa menjadi batu lompatan, bisa menjadi berkat buat hidup saudara. Kegagalan itu tergantung dengan persepsi kita, dengan cara kita memandang kegagalan, dan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Karena kegagalan itu pasti selalu ada solusinya dan pasti selalu ada hari esok buat saudara. Amin saudara. Dan itu persepsi yang positif, persepsi yang baik mengenai kegagalan. Dan sekarang mari kita melihat persepsi Tuhan, maksud Tuhan, kenapa Tuhan kadang mendatangkan kegagalan, kesulitan dalam hidup kita. Pertama, to humble us, untuk membuat kita menjadi rendah hati ya, untuk merendahkan diri kita sendiri gitu. Minggu lalu our brother Ephraim memimpin worship dan dia mengajak kita menyanyikan satu lagu baru judulnya Higher. Di situ di mana kita berteriak pada Tuhan gitu, God take us higher. God take us higher. Tuhan bawa kami ke level yang selanjutnya, yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Saudara, kalau kita minta Tuhan untuk membawa kita to a higher level, kadang cara Tuhan mungkin berbeda dengan cara kita ya saudara. Sometimes kalau Tuhan mau membawa kita lebih tinggi,
Tuhan harus merendahkan diri kita lebih dulu ya saudara. Kadang Tuhan akan membawa kita kepada satu masa kesulitan, di mana setelah itu kalau kita bisa menang, kita akan naik ke level yang lebih tinggi saudara. Oke, to humble us, untuk merendahkan diri kita. Di Yesaya 26 ayat 5 berkata bahwa Tuhan merendahkan orang yang congkak. Ia menghancurkan kota berkubu mereka dan meratakannya dengan tanah. Tuhan merendahkan orang yang congkak, Ia menghancurkan kota berkubu mereka dan meratakannya dengan tanah. Tapi pada hal yang lain, Tuhan juga mencintai orang yang rendah hati. Tuhan mencintai orang yang hancur hatinya. Betul saudara? Dan di firman Tuhan juga dikatakan bahwa Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati.